Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi matsama dengan tema kegiatan dan organisasi kesiswaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mudi Falahida. Di madrasah ini saya mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, di Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Nganjuk ini, jika nanti kalian bergabung di dalamnya, perlu saya sampaikan jalur pembinaan kesiswaan. Ada 3 jalur. Yang pertama, organisasi kesiswaan atau biasa disebut OSIS. Yang kedua, latihan kepemimpinan atau biasa disebut LDKS. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anakku yang saya sayangi, OSIS secara organis adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah, yang diakui di MTSN 9 Nganjuk ini. Oleh karena itu, setiap madrasah wajib membentuk OSIS, yang mana OSIS ini tidak mempunyai hubungan dengan OSIS di madrasah atau sekolah lain. Jadi intinya tidak menjadi bagian dari organisasi di luar madrasah. OSIS juga sebagai suatu sistem yang merupakan tempat kehidupan berkelompok siswa yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi jika nanti kalian ikut masuk menjadi anggota OSIS, secara tidak langsung kalian sudah terikat pada suatu sistem, pada suatu kehidupan berkelompok yang ada di dalam madrasah ini, yang nantinya kalian nanti bisa bekerja sama dengan teman-teman kalian untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan tujuan OSIS yang pertama, menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam suatu wadah yang bebas dari berbagai macam pengaruh negatif dari luar sekolah atau madrasah. Jadi jika nanti kalian masuk dalam organisasi OSIS, bakat, kreativitas, minat kalian insya Allah akan terbentuk, akan tersalurkan di madrasah kita tercinta ini. Yang kedua, tujuan OSIS ialah mendorong sikap, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa, sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah atau madrasah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Ketiga, sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pemikiran dan gagasan dalam usaha untuk mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Jadi intinya tujuan yang ketiga itu nanti OSIS dapat kalian jadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan rekan, teman, ataupun untuk menyampaikan pemikiran atau gagasan, untuk pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. OSIS secara organisasi itu memiliki fungsi yang pertama sebagai wadah. OSIS merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di madrasah. Yang kedua, OSIS berfungsi sebagai motivator. OSIS juga berperan sebagai perangsang yang menyebabkan lahirnya keinginan dan semangat para siswa untuk berbuat
dan melakukan kegiatan bersama dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi OSIS sebagai tindakan preventif. OSIS ikut mengamankan sekolah atau madrasah dari segala ancaman dari luar maupun dari dalam sekolah atau madrasah. Yang keempat, sebagai fungsi preventif. Jadi OSIS nanti akan terwujud apabila fungsi OSIS sebagai pendorong itu lebih dahulu harus dapat diwujudkan. Itu pengertian, tujuan, dan fungsi OSIS. Sedangkan kegiatan ekstrakurikuler di MTSN 9 Nganjuk yang mana nanti akan kalian ikuti adalah untuk mengembangkan kepribadian, bakat, kemampuan dalam berbagai bidang di luar bidang akademik. Kegiatan ekstra di MTSN 9 Nganjuk itu terdiri atas ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan. Wajib di sini ialah pramuka dan ekstrakurikuler pilihan itu berdasarkan bakat, minat atau kebutuhan kalian. Mengapa perlu diadakan ekstra di madrasah atau sekolah? Karena ekstra itu memiliki tujuan. Yang pertama, menyalurkan dan mengembangkan potensi peserta didik. Yang kedua, melatih sikap disiplin, kejujuran, tanggung jawab, percaya diri, dan berkomunikasi. Yang ketiga, mengembangkan siswa menjadi produktif terhadap permasalahan. Yang keempat, memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta didik. Jika nanti kalian bergabung di ekstra di madrasah ini, kalian akan memperoleh banyak sekali manfaat. Di antaranya, 1. Melatih siswa dalam berorganisasi. Kedua, melatih siswa dalam suatu kegiatan. Ketiga, melatih siswa menjadi pemimpin. Keempat, melatih siswa berinteraksi dengan kegiatan di luar sekolah atau madrasah. Yang kelima, melatih siswa menghadapi tantangan masa depan. Keenam, memotivasi siswa meraih cita-cita. Dan yang ketujuh, siswa merasa bertanggung jawab atas kemajuan sekolah atau madrasah. Itu tadi manfaat dari kegiatan ekstra. Jadi banyak sekali kegiatan ekstra di Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 ini. Jadi pilihlah sesuai dengan minat, bakat, atau kebutuhan dari anak-anak. Saya akan menyebutkan beberapa macam kegiatan ekstrakurikuler di MTSN 9 Nganjuk ini. Seperti diketahui, ekstrakurikuler wajib pramuka. Nah, di sini nanti dalam kegiatan pramuka setiap minggu, setiap hari Sabtu, seminggu sekali. Hari Sabtu sepulang dari madrasah itu diajarkan kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Sedangkan ekstrakurikuler pilihan itu yang pertama paskibra atau baris berbaris dengan berbagai variasi atau formasi. Ini sudah tidak perlu diragukan lagi jika kalian melihat sudah banyak prestasi yang diraih oleh kakak-kakak kelas yang tergabung dalam anggota paskibra. Berbagai event banyak diikuti dan selalu meraih prestasi yang baik, bahkan sering menjadi juara. Jadi jangan ragu, tentukan pilihan kalian, tentukan bakat, minat, dan kebutuhan kalian untuk tergabung dalam ekstra kurikuler di madrasah ini. Yang kedua, ekstra pilihan itu PMR.
Selanjutnya bola voli. Nah, bola voli ini juga memiliki keunggulan karena di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Nganjuk ini untuk ekstra bola voli sudah banyak sekali meraih prestasi. Bahkan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu di tingkat porseni itu mewakili Kabupaten Nganjuk untuk mengikuti event porseni tingkat wilayah Jawa Timur di Ponorogo. Jadi sudah tidak perlu diragukan bahwa kegiatan bola voli ekstra atau olahraga bola voli ini sudah banyak meraih prestasi. Yang keempat, futsal atau sepak bola. Futsal ini pun juga sudah banyak meraih prestasi. Berbagai perlombaan dan kejuaraan diikuti. Yang kelima, ekstra pilihan catur. Yang keenam, lari. Yang ketujuh, seni bela diri atau dikenal dengan seni bela diri jiu-jitsu. Yang kedelapan, pidato 3 bahasa, 9 paduan suara, 10 kir, dan 11 keterampilan. Intinya, jangan ragu-ragu untuk menentukan pilihan. Segera setelah bergabung menjadi bagian dari Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Nganjuk, segera tentukan ekstrakurikuler pilihan kalian yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pilihan, sesuai dengan bakat dan minat kalian. Demikian organisasi dan kegiatan yang ada di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Nganjuk ini. Untuk peserta didik baru, persiapkan diri kalian untuk maju dan berprestasi. Insya Allah bersama MTSN 9 Nganjuk kalian akan lebih produktif, kalian akan lebih berprestasi, kalian akan lebih beriman dan bertakwa. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.